datang dari akun Naratan. Sehubungan dengan kita berada di bulan Rajab, saya ingin bertanya tentang Mi'raj. Ketika Mi'raj, apakah Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang bertemu, di mana bertemunya? Apakah di Arsy? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah penting, masalah akidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Tapi Allah yang menciptakan tempat. Sebab kalau Allah dikatakan bertempat, maka Allah butuh dengan tempat. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah menciptakan tempat. Dan Allah menguasai semua tempat. Dan Arsy pun Allah kuasai. Tidak ada di semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah. Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit ketujuh. Sampai setelah itu satu tempat yang siapapun tidak bisa menjamah tempat tersebut. Hanya Nabi Muhammad saja. Di tempat itulah Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Tapi ingat, tempat tersebut adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Ini harus diyakini. Allah tidak butuh mana-mana. Tapi Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi di atas Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Tidak beda dengan Sayyidina Isa alaihissalam di saat diajak bicara oleh Allah, wa kallamallahu Musa takrima. Allah mengajak bicara kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Waktu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina, siapa yang di Bukit Tursina? Allah atau Nabi Musa? Nabi Musa. Allah di mana? Sama. Waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bukit Tursina bukan tempatnya Allah, tapi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang berkata setelah itu, Allah berada di Bukit Tursina ngomong dengan Nabi Musa. Kenapa? Bukit Tursina tempat pijakan kaki Sayyidina Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ini satu. Kemudian masalah bagaimana dikatakan Ar-Rahmanu 'alas istawa dan sebagainya. Ini adalah ulama sudah menjelaskan. Istiwa, istawa. Istawa itu menurut ahli bahasa sudah sangat jelas. Apa makna istawa? Kalau seorang raja yastawi ala arsyihi, ya seorang raja bertahta di dalam arsy di kerajaannya. Jadi istawa itu sangat jelas. Kalau kita yastawi seperti ini yastawi. Kalau manusia. Dan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak, para ulama menjelaskan ada tauhid. Serahkan kepada Allah. Karena apa? Jika dinisbatkan kepada manusia dan dinisbatkan kepada raja sangat jelas. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, jangan sampai kebayang di benak kita seperti apa. Karena Allah tidak seperti apapun. Sebab Allah yang menciptakan apapun, laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah, maka para ulama mengatakan tauhid, serahkan urusannya kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan kalau pakai tauhid, sebagian orang masih bertanya-tanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, istawa maknanya adalah menguasai. Apakah itu istawala? Bukan merubah makna istawa menjadi istawala. Dan istawa bukan ista'la juga. Istawa bukan istaqarra juga. Sebab ada orang yang mengatakan begini, ini orang ahli sunnah wal jamaah syariah ini masa mengartikan istawa menjadi istawla? Kata ini adalah tahrif, merubah Al-Quran. Kita tidak mengatakan bahasanya istawa itu dirubah menjadi istawla. Akan tapi ini adalah makna takwil. Artinya orang awam itu difahamkan maksudnya Allah menguasai arsy. Supaya tidak kebayang di benaknya seorang awam Allah duduk di atas arsy, naudzubillah. Lalu mengkiri makna istawa pun ternyata mereka juga pakai kalimat lain. Nggak mau istawa. Kalau ulama kita tauhid serahkan. Istawa ya sudah, istawa alal arsy, sudahlah serahkan kepada Allah. Yang mengingkari istawa tidak boleh dimaknai dengan istawla. Terus gimana? Dia memberi makna lain lagi, istaqarra, ista'la dan sebagainya. Sebenarnya kurang lebih akhirnya. Mereka juga memberi makna yang lain dengan lafaz yang lain, padahal Al-Qur'an bunyinya istawa. Kemudian para ulama kita menafsir dengan istawla. Mereka tidak mau ista'la karena ini adalah tahrif. Tak tahu juga memberikan ai ista'la. Ini repot lagi ini. Ista'la, ini ista'la bukan istawa. Ista'la bukan istawa alal arsy. Ista'la juga bukan istawa, istawa bukan istaqar.
Baik, kembali kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, Allah tidak butuh tempat. Sebelum adanya arsy Allah sudah ada, setelah arsy ada bukan berarti Allah setelah itu bertempat di atas arsy. Enggak, Allah ada yang menciptakan arsy. Allah ada yang menciptakan arsy, bukan Allah berada di atas arsy, bertempat di arsy. Allah terbebas dari jihad, tidak di kanan, tidak kiri, tidak di atas, di bawah. Sebab atas itu nisbi, karena mengiringi kepala kita namanya atas. Bagi orang Amerika, sana adalah bawah. Atas itu nisbi. Kalau arsy dikatakan di sana, bagi orang Amerika adalah bawah sana. Jadi bumi kan bulat. Ini. Jadi yang namanya karena ngiring kepala kita disebut namanya apa? Atas. Kalau di kanan kuping kita kanan, kiri kiri. Karena di punggung kita belakang. Belakang Anda bagi saya depan. Kan gitu, jadi. Tuh, Anda mengatakan depan. Oh, enggak, belakang sana. Bagi Anda adalah depan karena nisbi, disesuaikan dengan Anda. Dibahas para ulama sangat luas masalah ini. Kemudian masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah ini para ulama mengatakan, jumhur ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati mengatakan bahwasanya Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Tapi Qadhiyat, Imam Farra, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Allah melihat Nabi Muhammad dengan matanya. Dengan apa? Dengan kaidah apa? Sudah jangan bertanya. Ini perbedaan di antara ulama kita. Jadi ulama kita terbagi dua. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala beliau yang suci. Caranya bagaimana? Sudahlah. Karena kisah Isra Mi'raj namanya mukjizat. Sudah caranya nggak boleh ditanyakan bagaimana ceritanya Nabi Muhammad masuk surga. Jangan tanya. Surga di mana? Sudah jangan tanya. Sebenarnya dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad melihat neraka. Bagaimana Muhammad melihat langit 7. Nah ini sudah, karena semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Sehingga apa yang dikatakan Imam Nawawi, Imam Farra, kemudian Imam Baghawi mengatakan bahasanya, Imam Qadhiyat bahwasanya Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Ini adalah perbedaan di antara para ulama. Yang jelas yang terjadi adalah dialog. Caranya bagaimana? Caranya adalah hanya Allah yang tahu dan Nabi Muhammad saja. Kita tidak ngerti gimana cara dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini saja insyaallah. Ini kisah Isra Mi'raj.